Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Yaqulullahu azza wa jalla fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa yaqulu subhanahu, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillah, para pendengar Radio Islam Jambi di Jambi dan sekitarnya rahimakumullah. Pertama, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena malam ini masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala kita memanfaatkan waktu dan kesempatan untuk menambah bekal yang sangat diperlukan dalam perjalanan yang pasti terjadi dan tidak mungkin kita bisa lari, perjalanan panjang di akhirat nanti. Mudah-mudahan kegiatan ini tercatat sebagai bekal nanti, karena yang kita perlukan sangat banyak, tidak sedikit, karena sekali lagi perjalanan itu memang betul-betul sangat panjang sekali. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala malam ini masih diberi kesempatan. Mudah-mudahan Allah lipat gandakan, Allah ridhai, Allah berkahi waktu yang kita manfaatkan pada malam hari ini. Kemudian yang kedua, para pendengar Radio Islam Jambi rahimakumullah, malam ini Jumat malam Sabtu tanggal 7 Rajab tahun 1442 Hijriah bertepatan dengan tanggal 19 Februari tahun 2021. Kita akan sedikit berbicara dan sebentar saja membahas, mudah-mudahan yang sedikit dan sebentar ini bisa kita jadikan salah satu pilihan untuk renungan hidup. Karena sebenarnya banyak yang harus kita renungkan, tapi mudah-mudahan tema malam ini menjadi salah satu bahan renungan tersebut. Judul yang kita pilih adalah Rambut Uban dan Perjuangan. Yang kita maksud rambut uban di sini ya menunjukkan usia yang sudah tua, yang telah lanjut. Sementara perjuangan yang dimaksud adalah perjuangan Islam, bagaimana kita menjadi bagian dari kaum muslimin yang memiliki tekad untuk tetap terus menghidup-hidupkan ajaran Nabi Muhammad SAW, ajaran yang murni, ajaran yang betul-betul berasal dari Nabi Muhammad SAW, bukan sekedar klaim saja, bukan hanya sebatas anggapan atau kira-kira, tetapi bisa dipastikan secara ilmiah bahwa itu memang ajaran Nabi Muhammad SAW. Nah, kita perlu merenung antara kita
dan Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya pertanyaan itu sederhana. Ya, hanya satu saja. Sebuah pertanyaan yang pernah disampaikan oleh seorang ulama di zaman ini, beliau telah wafat, yaitu Asy-Syaikh Muqbil rahimahullahu taala, Asy-Syaikh Muqbil bin Hadi Abu Abdurrahman Al-Wadi'i rahimahullah. Beliau pernah bercerita, lamma dhaharat li awwalu syaibatin amsaktu lihyati wa qultu madza qaddamta lil islam ya Muqbil. Asy-Syaikh Muqbil rahimahullah, beliau cerita ketika pertama kali uban saya kelihatan. Jadi beliau bercermin, kemudian melihat ada rambut putih satu. Beliau kemudian mengatakan amsaktu lihyati. Saya pegang jenggotku, wa qultu, kemudian saya mengatakan pada diri saya sendiri, madza qaddamta lil Islam ya Muqbil. Apa yang sudah engkau berikan untuk Islam wahai Muqbil? Apa yang sudah engkau perjuangkan demi Islam? Jadi pertanyaannya sederhana, dan pertanyaan itu diajukan oleh kita masing-masing kepada dirinya sendiri. Itu namanya renungan. Bukan kemudian kita saling bertanya satu sama yang lain. Apa yang sudah kamu lakukan? Apa yang sudah kamu perjuangkan untuk tegaknya agama Islam ini? Bukan seperti itu. Tetapi pertanyaan itu dari masing-masing kita kepada dirinya sendiri. Madza qaddamta lil Islam? Apa sih yang sudah engkau perjuangkan, yang engkau korbankan demi memperjuangkan Islam, demi tegaknya ajaran-ajaran Nabi Muhammad SAW. Padahal kita sama-sama tahu bahwa Asy-Syaikh Muqbil rahimahullah sejak muda adalah sosok yang sangat kuat, begitu tangguh, penuh semangat untuk mempelajari dan memperjuangkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Asy-Syaikh Muqbil rahimahullah itu beliau dilahirkan, dibesarkan di pusat, ya, di pusat kelompok Syiah di negeri Yaman. Itu pusatnya di Sa'dah. Kita yang pernah hidup di sana sangat merasakan hal itu, bahwa memang suasana dan lingkungannya adalah suasana dan lingkungan Syiah. Kita sama-sama tahu itu. Tapi beliau rahimahullahu ta'ala sejak muda memang memiliki semangat untuk belajar Islam yang benar itu seperti apa. Sampai berangkatlah beliau ke Arab Saudi, belajar di sana, sampai kemudian kuliah di Jamiah Islamiyah, yang menyelesaikan S1, S2. Kemudian beliau pulang kembali ke negeri Yaman, mendakwahkan Islam, karya-karya beliau ya sampai sekarang bisa kita nikmati, ya kan? Al-Jami'us Sahih, As-Sahihul Musnad, ya kan? As-Sahihul Musnad pun mimma laisa fi sahihain, As-Sahihul Musnad min asbabin nuzul, ya kan? Belum lagi istidrakat dan tatabuknya, Daruqutni, Al-Hakim, kumpulan-kumpulan ceramahnya, ya, kitab-kitab dan risalah ringkasnya. Artinya kita melihat sendiri bahwa yang sudah beliau lakukan, yang telah beliau perbuat demi memperjuangkan Islam, itu sangat banyak sekali, ya, sangat banyak sekali dalam bentuk karya tulis, kemudian dakwah yang sampai kepada masyarakat di negeri Yaman, kemudian murid-murid beliau, bahkan kita termasuk juga yang merasakan nikmatnya keilmuan dari Syekh Muqbil rahimahullah. Itu pun ya, Syekh Muqbil rahimahullah yang sudah lolos biiznillah dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala dari sekian upaya pembunuhan. Pembunuhan dari orang-orang Khawarij, dari kaum Syiah, sedang menyampaikan muhadharah, ceramah, bom meledak di tengah-tengah majelis. Itu pun artinya kita perlu
mengetahui andil, demikian juga sumbangsih Syekh Mukbil rahimahullahu taala untuk Islam. Tapi ternyata beliau ketika melakukan sebuah perenungan, beliau masih merasa belum berbuat apa-apa untuk Islam. Masih belum berbuat apa-apa untuk Islam. Sambil pegang jenggotnya, berbicara pada diri sendiri, madza qaddamta lil Islam ya Mukbil. Apa sih yang sudah engkau perjuangkan untuk Islam? Karena para pendengar Radio Islam Jambi yang berbahagia rahimakumullah, diakui maupun tidak diakui, tapi memang kenyataannya demikian. Selama ini waktu itu berjalan, ya, usia kita habiskan, umur terus berkurang. Yang kita pikirkan, yang kita lakukan, ya untuk kesenangan diri sendiri aja. Bagaimana bisa kita hidup dan juga menghidupi keluarga kalau kita sudah berumah tangga. Jadi cita-cita, keinginan kita itu kaitannya selalu dengan kepentingan pribadi, kepentingan keluarga. Ya kan? Keluarga itu sudah mencakup orang tua, keluarga besar, dan seterusnya. Tapi kalau mau diakui memang seperti itu. Ya. Bahkan hampir-hampir kita sulit untuk menjawab ketika ditanya pernah nggak sekali waktu kita melakukan perenungan, kemudian kita berpikir, apa ya yang bisa saya lakukan untuk Islam ini? Apa yang bisa saya lakukan untuk dakwah ini? Apa yang bisa saya lakukan untuk menyebarluaskan sunnah Nabi Muhammad SAW? Artinya perenungan itu antara kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sulit kita menjawabnya. Kapan itu kita lakukan? Yang kita pikirkan buka usaha, ya kan, ngurusi sawah. Saya rugi para petani, ya kan. Terus nanti akhirnya ngurusi ternak, ngurusi ikan, ngurusi dagangan, ngurusi anak, ngurusi istri. Jadi yang berkutat di pikiran kita itu hanya saya, keluarga saya, keluarga saya, makan, minum, tempat tinggal, pakaian, piye caranya duit. Tapi kalau kita berpikir untuk memperjuangkan Islam, ya Syekh Mukbil aja dengan tawadhu tentunya, karena sebenarnya beliau sudah banyak berbuat dan sudah betul-betul berjuang rahimahullahu taala, ya kan? Dengan bukti-bukti tadi, yaitu jadi pembelajaran buat kita. Ternyata ya kita masih sangat jauh dari memperjuangkan Islam, masih sangat tertinggal dari mereka-mereka yang sudah menghabiskan waktunya untuk memperjuangkan ajaran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu yang dimaksud dengan perjuangan dalam judul yang kita pilih, rambut uban dan perjuangan. Perjuangan Islam, ya, perjuangan Islam. Maka ya wajar kalau kemudian Islam itu semakin dilupakan. Orang sudah tidak mengenal lagi secara umum. Orang sudah tidak mengenal secara umum. Banyak yang tidak mengetahui rincian-rincian ajaran Islam itu seperti apa. Bahkan kita akan kesulitan untuk coba jelaskan ajaran Islam itu seperti apa sih. Sebagaimana sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma sebagai contoh, ketika di musim haji suatu tahun, beliau menafsirkan surat An-Nur yang dinilai oleh hadirin waktu itu, seandainya tafsir surat An-Nur itu yang disampaikan sahabat Ibnu Abbas didengar oleh orang-orang ajam, orang-orang kafir, pasti mereka masuk Islam. Kenapa? Karena punya kemampuan dan menguasai, bisa menjelaskan Islam itu seperti ini dong. Kalau kita ditanya dan diminta menjelaskan Islam itu apa, ya bingung mau mulai dari mana. Apa yang harus kita sampaikan? Maka rambut uban, ya, rambut putih, baik itu di rambut kepala maupun di rambut jenggot, itu sebenarnya pengingat dan penanda, ya, pengingat dan penanda. Para ulama kita rahimahumullah
Di antaranya adalah Aun bin Abdullah rahimahullah. Beliau kana yadha'u yadahu tahta lihiyatihi thumma yumiluha ila wajhihi thumma yanzuru ilaiha fayabki wa yaqulu ilahi irham syaibati. Aun ibn Abdullah, seorang ulama salaf rahimahullah. Beliau pernah meletakkan telapak tangan di bawah jenggotnya. Kemudian jenggot itu ditarik ke atas di bagian depan wajahnya. Dari bawah diambil, pegang ini. Jenggotnya panjang mungkin lah. Tsumma yanzuru ilaiha fayabki. Beliau memperhatikan jenggotnya yang sudah putih itu, lalu menangis. Wa yaqulu ilahi irham syaibati. Ya Allah, wahai sesembahanku, rahmatilah aku di masa tuaku ini dengan adanya rambut-rambut ubanku ini. Itu Aun ibn Abdullah rahimahullah. Artinya para ulama kita ketika melihat rambut putih sudah mulai tumbuh, itu menyadari bahwa sudah cukup lama hidup di dunia. Sudah cukup banyak waktu dihabiskan untuk bersenang-senang. Yang mestinya ketika melihat rambut putih atau uban itu, wah ini wis wayahe, sudah saatnya, tiba waktunya untuk memperbanyak amalan kebaikan. Al-Imam Nawawi rahimahullahu taala dalam Riyadhus Shalihin bab yang ke-13, beliau memberikan judul Babul Hathi 'alal izdiyadi minal khairi fi awakhiril umri. Yang artinya bab ini menjelaskan tentang anjuran untuk banyak-banyak berbuat baik di usia lanjut, di usia tua. Kemudian Al-Imam Nawawi rahimahullah membawakan ayat Allah Subhanahu, awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkara wa ja'akumun nadhir. Surat Fatir ayat 37. Yang artinya, bukankah kami telah memberikan umur untuk kalian yang semestinya umur itu sudah cukup digunakan untuk merenung dan mengingat. Waktu yang diberikan itu sudah cukup sebenarnya untuk kembali dan berpulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ja'akumun nadhir, dan pengingat itu sudah datang kepada kalian. Ada yang menafsirkan an-nadhir rambut putih, uban. Tetapi para ulama muhakkikun lebih banyak yang memahami bahwa an-nadhir yang dimaksud adalah Nabi Muhammad SAW. Seperti Syekh Al-Utsaimin rahimahullah dalam syarahnya, beliau mengatakan fas-sahihu annal murada bin nadhiri an-nabiyyu. Pendapat yang benar yang dimaksud an-nadhir adalah Nabi Muhammad SAW. Artinya Nabi Muhammad sudah Allah utus, ya, mestinya manusia, umat manusia itu beriman dan menjadi pengikut beliau sallallahu alaihi wasallam. Tetapi yang terkait dengan pembahasan kita adalah awalam nu'ammirkum, bukankah kami sudah memberi umur untuk kalian, dan itu cukup sebenarnya untuk menyadari hakikat kehidupan, untuk memahami tujuan dia diciptakan. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dan para ulama muhakkikun, kata Imam Nawawi selanjutnya, menjelaskan ma'nahu awalam nu'ammirkum sittina sanah. Maksud dari ayat ini adalah, bukankah kami sudah memberi kesempatan buat kalian sampai 60 tahun lamanya? Belum cukup dikasih umur 60 tahun. Dan itu diperkuat dengan hadis yang akan beliau sampaikan oleh Imam Nawawi rahimahullah. Tetapi ada juga para ulama yang memahami umur yang dimaksud dan itu sebagai batasan yang cukup, ya, untuk kemudian sadar diri, untuk lalu berbenah dan memperbaiki. Wakila ma'nahu thamaniya asyrata sanah. Ada juga yang punya pendapat bukan 60 tahun, tapi 18 tahun sebenarnya itu sudah cukup.
Wa qila arba'ina sanah. Ada juga yang punya pendapat itu 40 tahun. Tapi Asy-Syaikh Al-Utsaimin rahimahullahu taala dalam syarahnya beliau menjelaskan itu ternyata wa hadza yakhtalifu bi ikhtilafil ahwal. Kata beliau, ya ini enggak bisa disamakan satu dengan yang lain, beda-beda lah. Karena ada orang yang tersadar padahal umurnya belum mencapai 18 tahun. Umur 14 tahun, 15 tahun dia sudah sadar. Wah, saya ini punya kewajiban sebagai hamba, saya punya kewajiban sebagai seorang muslim. Ada yang sadarnya usia 18 tahun, ada yang sadarnya 30 tahun, ada yang sadarnya 40-an tahun, ada yang sadarnya 60 tahun, ada yang sadarnya sesaat sebelum dia meninggal dunia. Alhamdulillah, sempat sadar, sempat ada keinginan untuk memperbaiki diri. Waqad la yatadzakkaru illa ba'da dzalik. Ya. Dan bisa jadi dia ingat dan sadarnya ya setelah umur-umur yang disebutkan tadi. Yang disebutkan juga oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah, wa naqalu anna ahlal madinati kanu idza balagha ahaduhum 40 sanah tafarragha lil ibadah. Jadi banyak sekali yang menukilkan, banyak sekali yang menyampaikan berita dan informasi bahwa penduduk kota Madinah itu, artinya zaman dulu ya, ketika di sana hidup para sahabat, tabi'in, generasi yang berikutnya tabi'ut tabi'in, itu sudah menjadi sudah menjadi warna kehidupan di kota Madinah. Idza balagha ahaduhum 40 sanah, kalau sudah usianya 40 tahun, tafarragha lil ibadah, sudah konsentrasinya itu buat ibadah. Jadi kegiatan-kegiatan dan aktivitas duniawi itu betul-betul dikurangi, dan pengurangannya itu jelas. Kebalikan kalau sekarang usia 40 tahun itu usia emas, ya kan? Kalau buka usaha ya pas matang-matangnya ini. Kalau dalam dunia politik ya pas sedang potensi-potensi besarnya ini 40 tahun. Zaman sekarang kalau 40 tahun itu malah baru panas-panasnya. Ya Pak Dimingin ya. 40 tahun panas-panasnya. Nah, dulu ulama kita generasi pertama, generasi kedua umat ini kalau sudah sampai 40 tahun ya udah sadar. Wes tafarragha lil ibadah. Itu semua digunakan dan konsentrasi untuk beribadah. Nah, maka itu yang perlu kita renungkan, memperbanyak amal kebaikan, ya, meningkatkan amalan saleh, apalagi bagi kita yang sudah punya uban. Bang Medan sudah punya uban belum? Ada. Termasuklah. Jangan nunggu 40 tahun Bang Medan. Nen sudah punya uban? Belum. Udah harap punya uban? Kalau mbahmu jelas beruban. Ya, apalagi Pak Mariono juga. Ya, Mas Bayu juga. Ya banyak dari kita sudah beruban. Saya juga beruban sudah. Lihat cermin, ya sudah bukan anak-anak lagi kita ya. Padahal pengennya kita masih seperti anak-anak lah, yang pengen dimaklumi, yang pengen diperhatikan, yang pengen disayangi. Tapi ternyata kenyataan tidak seperti itu. Fakta berkata, ya kita yang justru harus memperhatikan yang adik, memperhatikan anak, mengasihi yang lain. Kita sudah harus jadi contoh, udah nggak bisa seperti dulu lagi seperti anak-anak. Jadi rambut putih di kepala kita atau rambut putih di sela-sela jenggot kita itu adalah peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kalau kita bercermin, ya jangan ingkari kenyataan, cabutin satu-satu. Ben ketok biar kelihatan muda lagi, ya kan? Nggak mau menerima kenyataan kalau dia itu sudah tua, disemir hitam. Ya padahal dalam agama kita ada larangan itu, ya kan? Untuk disemir hitam ada larangan. Kalau disemir kemerah-merahan boleh, tapi kalau disemir hitam itu ada larangan. Itu ada unsur penipuannya. Ya kan? Ada satu kondisi dan keadaan ketika pecah perang melawan orang-orang kafir, tapi ya hanya terbatas pada saat perang itu aja.
Supaya orang-orang kafir melihatnya, wah ini anak muda semua ini. Kan itu. Tapi itu pun masih ada aturan-aturannya. Yang jelas rambut uban kalau kita kaitkan dengan perjuangan itu harus kita jadikan sebagai bahan renungan. Jadi jangan berpikir tentang kepentingannya sendiri terus. Tapi kita harus berpikir apa yang sudah kita berikan buat Islam. Dan itu merupakan bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena sudah dipilih menjadi bagian dari umat Islam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qad aflaha man aslam wa ruziqa kafafan wa qanna'ahu Allahu bima ataahu," rawahu Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, alangkah beruntungnya dan sangat berbahagia orang yang berislam. Itu sangat beruntung sekali. Orang kalau sudah jadi muslim, muslimah, itu mestinya dia bersyukur. Apa jadinya kalau dia kafir? Enggak terbayang, naudzubillah. Pasti sangat-sangat sengsara dan menderita jadi orang kafir itu. Tapi kita bersyukur, alhamdulillah, dipilih oleh Allah menjadi bagian dari kaum muslimin. Kemudian kata Nabi SAW, wa ruziqa kafafan. Diberi rizki sesuai dengan kadar yang dia butuhkan. Bukan rizki seperti yang dia inginkan. Kalau sesuai keinginan orang gak pernah ada habisnya. Gak pernah ada puasnya dan gak pernah ada ujungnya. Manusia itu akan selalu merasa kurang. Dompet udah penuh aja, kalau dikasih duit masih juga mau. Tapi ruziqa kafafan, yang Allah berikan itu sudah mencukupinya. Dia rumahnya ya segitu, nggak berpikir wah ini kalau rumahnya kita tanahnya tambah bisa buat kamar ini, kamar itu, kamar mandinya tambah. Padahal yang dia butuhkan ya 2 kamar mandi aja udah cukup. Sekalipun dia punya tanah, dia buat kamar mandi sampai 6, ya akhirnya yang kepake cuma 2, yang keempat suwung. Yang keempat gak kepake. Dia punya kasur ditumpuk sampai 10, yang dia pakai cuma 1, punya 2 akhirnya. Jadi beruntung itu ketika Allah pilih seseorang itu menjadi muslim. Kemudian Allah beri rizki sesuai yang dia perlukan kadarnya. Wa qanna'ahu Allahu bima atahu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan untuknya sikap qanaah dengan apa yang Allah beri. Jadi dia terima, alhamdulillah. Bukan saja dia merasa cukup, bahkan dia melihat itu sudah berlebih. Walaupun orang lain bilangnya sedikit, tapi dia merasa banyak. Walaupun dihina, meskipun diremehkan, walaupun cuma dipandang sebelah mata, halah. Rumah kecil, motor kayak gitu, pakaiannya biasa-biasa aja. Orang melihatnya sedikit, biasa, bahkan di bawah dari kata sederhana. Tapi dia merasa itu udah cukup buat saya. Orang lihat makannya cuma nasi putih sama ikan asin dan sambal. Aduh, miskin sekali dia. Miskin sekali dia. Padahal bagi dia itu sudah sangat menyenangkan. Udah makannya lahap. Bahkan sekarang di resto-resto di kota-kota besar itu jadi menu pilihan. Ini kan Mas Bayu? Menu pilihan itu. Nasi panas, aneka ikan asin dan aneka sambal. Nggih Pak Sarsyo? Nggih, top ya, jos. Itu pilihan utama itu, mahal itu. Padahal kalau di tempatnya Pak Sarsyo mungkin murah. Mungkin kalau di Cilacap tempatnya Nen, ikan-ikan teri, ikan asin itu cuma dibuang-buang aja itu. Tapi ketika dibawa di kota, masukkan ke resto, jadi mahal. Orang lain lihatnya kasihan. Padahal kita yang balas kasihan. Kasihan banget orang itu. Kayak gak pernah cukup. Ya kan? Dari pagi. Ya kan? Orang lihat kita kasihan. Padahal kita lebih kasihan lagi sama mereka. Dia kasihan karena kita makan nasi, ikan asin sama sambal. Kita kasihan karena lihat dia gak pernah puas. Isi kulkasnya penuh. Ya kan?
sampai mungkin kedaluarsa, expired date-nya, sampai busuk, ya kan? Menghabiskan waktu dari sore sampai tengah malam pulangnya ternyata ngejar kuliner. Pernah suatu saat saya makan bakmi di Solo, ketemu sama rombongan keluarga. Waktu itu Chinese. Kita kenalan, kita ngobrol. Terus dia bilang, "Pak, kalau mau makan mie instan yang enak, itu di Tawangmangu." Jadi dari kota Solo, mereka punya usaha di pasar gede di kota Solo. Itu malam sekeluarga itu ke Tawangmangu. Berapa kilometer Ustaz ya? Ada 40? Kurang lebih ya. Itu ke Tawangmangu cuma nyari mie instan aja. Jadi kita pikir, Masya Allah, hidup cuma dihabiskan untuk itu. Enaknya apa gitu? Ya paling sampai di sana, wah ini paling enak ini. Kita udah coba semua Pak. Mie instan itu. Tetap yang paling enak itu di Tawangmangu. Warung yang ini, jalan ini. Lagi-lagi tanah. Masya Allah. Dari pagi sampai sore dia kerja, capek-capek. Malamnya capek juga ke Tawangmangu, cuma pengen makan mie instan. Ya itulah. Wa qanna'ahullahu bima ata. Ada sikap qanaah pada diri kita. Alhamdulillah ini udah cukup. Nasi sama kerupuk, ya kan? Nasi sama lalapan. Alhamdulillah disyukuri. Maka Ar-Rabi bin Abdurrahman rahimahullah, beliau mengatakan innama yuhibbul baqa'a man kana umruhu lahu ghunman wa ziyadatan fi amalih fa amma man ghabana umrah wastanna lahu hawa fala khaira lahu fi tulil hayati. Ar-Rabi ibnu Abdurrahman rahimahullah, beliau mengatakan sebenarnya yang masih ingin tetap hidup di dunia itu, yang pantas untuk tetap ingin hidup di dunia itu, orang yang umurnya penuh dengan kemanfaatan. Amal ibadahnya terus bertambah. Jadi semakin tambah umurnya, semakin banyak amal ibadah yang dikerjakan. Fa amma man ghabana umrah, tetapi orang yang umurnya itu dihabiskan sia-sia, wastanna lahu hawa, dia ikuti hawa nafsunya, fala khaira lahu fi tulil haya. Kebaikan apa yang diharapkan untuknya hidup lama-lama di dunia? Dan itu sebenarnya renungan yang nyata dan ada di sekitar kita. Orang semakin tua, naudzubillah, meninggalnya su'ul khatimah. Ya, meninggalnya tewas karena minuman keras, oplosan. Hampir setiap waktu, setiap saat kita mendengar berita seperti itu. Orang meninggal dunia, belasan orang bahkan puluhan. Kenapa? Minuman keras. Ada yang karena perbuatan keji, mati di hotel, di penginapan, di losmen. Ada yang mati ditikam karena urusan judi. Ya. Ada yang mati ya, karena balapan liar. Alhamdulillah. Maka para pendengar Radio Islam Jambi yang berbahagia rahimakumullah, tidak banyak contoh yang bisa kita sebutkan. Paling tidak kita bisa melihat al-khulafa ar-rasyidun, ya, para sahabat menjadi khalifah dari Abu Bakar As-Siddiq. Beliau meninggal dunia di usia 61 tahun kurang lebihnya. Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu kurang lebih 60 tahun. Sahabat Utsman bin Affan khalifah ketiga itu yang paling tua ketika meninggal dunia, usianya kurang lebih 82 sampai 83 tahun. Yang paling muda ketika meninggal dunia sahabat Ali bin Abi Thalib, antara 59 sampai 60 tahun. Saya sebutkan usia-usia beliau tadi sambil kita mengingat dan terus mengingat. Pada usia seperti itu, apakah semangatnya turun? Jawabannya tidak. Justru semakin mendekati kematian, ternyata yang dilakukan dan perbuat itu semakin banyak dan semakin hebat untuk memperjuangkan Islam. Jadi banyak dari para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in
yang walaupun sudah ringkih badannya, penuh uban dan rambut putih di kepala dan jenggotnya, tetap maju di medan tempur, di barisan depan. Ya. Kenapa? Karena ingin berjuang demi Islam sampai nafas yang terakhir. Ya. Mereka tidak takut kematian, karena kematian itu sebenarnya bagi mereka, dan itu diyakini, itu adalah pintu untuk mendapatkan kenikmatan yang hakiki. Jadi mereka nggak pernah takut mati. Justru mereka berharap mati bukan bunuh diri, tapi tetap berjuang. Yang dicari kematian di atas Islam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah untuk kita istiqomah, ya, meninggal dunia di atas Islam, di atas sunnah Nabi Muhammad SAW, dan semoga Allah tidak cabut rasa cinta kita kepada ilmu syar'i, ya, dalam kondisi dan situasi seperti apapun, ya kita tetap berusaha untuk belajarlah. Kalau nggak bisa di majelis ilmu, ya di rumah, membaca, menulis, menelaah, ya kan, diskusi, tanya jawab, itu jangan berhenti. Nah, wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.